Bapak hadirin, amin ini unik Pak. Pada saat mengangkat tangan tadi kayak mengangkat tangan bangun setelah mengangkat tangan bangun dari ruku gitu. I'tidal ya. I'tidal begitu. Nah kan ada yang sami Allahu liman hamidah kita lepas. Ada sami Allahu liman hamidah kita bersedekap. Ya. Nah, mohon barangkali juga berikan pencerahan ya Kiai. Ya. Nah, saya kira sebentar itu dulu Kiai. Ya. Terima kasih. Iya Bapak hadirin, redaksi azan, kemudian nengok kanan ketika hayya 'alas shalah, nengok kiri ketika hayya 'alal falah, itu amrun tauqifiyun. Perkara yang diajarkan Nabi. Jadi itu dasarnya hadis Nabi yang dipraktikkan oleh sahabat atas instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Ya Bapak hadirin, kemenangan orang yang sholat itu yang jelas-jelas banget kelihatan pertama adalah dia sanggup meninggalkan segala yang dia anggap penting demi menghampiri rahmat dari zat yang maha penting. Gitu. Kan sering kalimat di sosial media itu berseliweran, Anda mencari rezeki, tapi cara Anda mencari rezeki menjauhi zat yang memberi rezeki gitu. Karena cari rezeki sampai lupa sholat, nggak kebagian waktu. Nah itu kan tentunya sikap yang keliru. Yang kedua, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya saya kira lagi main HP sekalipun, game atau apa, ya itu menyenangkan. Namanya permainan kan rata-rata memberikan kesenangan bagi orang yang melakukan permainan tersebut masing-masing dengan hobinya. Tapi ketika sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia tinggal. Hawa nafsunya masih ada kecenderungan ke situ, dia tinggal. Gitu. Dan kemudian apalagi ketika kita sambungkan dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi tidak ada kemenangan yang paling maksimal kecuali ketika Allah pastikan beruntunglah orang-orang yang beriman yang merana mereka itu di dalam pelaksanaan sholatnya khusyuk, ingat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tungak tengoknya itu memang atas juklak dari Nabi, redaksinya juga sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kurang lebih gambarannya seperti itu Pak Haji. Kemudian mengangkat tangan ya. Ketika bangun dari ruku, Samiallahu liman hamidah, zikirnya setelah betul-betul tegak lurus, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, atau Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ulama kaji juga tuh, mana lebih afdal, mil'u apa mil'a gitu. Ternyata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya menyebutkan yang jadi hal yang lebih ablag, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi yang ditanyakan tadi bukan itu. Di mana memposisikan kedua tangan? Itu kan Doji ya. Apakah dilepas ataukah ditaruh di bawah dada di atas pusat? Nah, di sini saya melihat ulama memang ada khilaf. Jadi kata-kata i'tidal itu kembali ke posisi semula, ada yang memaknai kembali ke posisi semula itu berarti adalah kalau sholatnya diri maka berdiri posisinya. Kalau sholatnya duduk ya berarti i'tidalnya dalam posisi duduk. Itu pemahaman pertama. Kemudian yang kedua, dan ini nanti yang kedua ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah ya, bahwasanya meletakkan, tapi pemahaman dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diletakkan itu seperti sebelum ruku. Kembali seperti semula sebelum ruku. Berarti posisi kedua tangan ada di atas pusat, di bawah dada. Sami Allahu liman hamidah. Dan saya pribadi Bapak hadirin mengamalkan yang itu. Dan itu tuh ternyata dimuat oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani
Kalau Al-Asqalani, mohon maaf, Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau Al-Asqalani ahli hadis. Al-Haytami ahli fiqih. Dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra. Gitu. Jadi di mana? Silakan deh, mau dilepas juga boleh. Mau ditaruh di di posisi seperti sebelum ruku juga boleh. Saya pribadi memang mengamalkannya Sami Allahu liman hamidah. Dapatnya dulu dari guru begitu, ngamalinnya itu, dan ternyata Bapak hadirin di bahasan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dianjurkan seperti sebelum ruku. Gini gitu. Tapi itu perkara yang luas. Boleh saja Sami Allah liman hamidah dia lepas. Karena memahami i'tidal itu kembali ke posisi semula, maksudnya semula posisinya berdiri kembali kepada berdiri, semula posisinya duduk kembali kepada duduk. Tidak terkait dengan di mana meletakkan kedua tangan setelah bangun dari ruku. Saya kira gitu Pak Haji. Ada yang ketinggalan nggak dari pertanyaan tadi yang belum dijawab? Ada satu lagi pertanyaan. Maksudnya baru gitu. Oh iya. Baik, Kiai, sebelum mungkin Kiai menutup kajian ini, satu pertanyaan mungkin Pak Haji, intip satu. Takut kalau gue kelamaan. Yang nggak usah pakai suit, nggak usah. Afwan Kiai, terkait redaksi doa kunut yang ada di hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ocean, bahwa di sini dituliskan Sayyidina Hasan, maaf, Afwan, Sayyidina Hasan. Wakini syarra ma qadait. Sementara yang kita banyak dengar sekarang yang kita baca itu adalah wakini birahmatika syarra ma qadait. Mohon penjelasan Kiai. Ya. Jadi memang Bapak hadirin ada juga riwayat-riwayat yang ketika riwayat tersebut digabung gitu. Jadi Ustaz ketika digabung diambil dari beberapa periwayatan, maka jadilah muncul yang sering kita amalkan, dan ini kita dapat dari masih piak-piak ya, kita masih kecil ya. Waqini bi rahmatika syarra ma qadait gitu. Jadi enggak apa-apa juga karena jama'an bainar riwayat, menggabung dari beberapa riwayat begitu. Karena nanti Imam Ghazali ada tambahan juga tuh, ya dari Imam Ghazali gitu ya. Ya. Jadi enggak apa-apa. Karena menggabung dari beberapa riwayat terkait redaksi kunut. Adapun kita mau pakai persis ini enggak ada masalah juga. Saya malah kelebihan. Waqini wasrif anni syarra ma qadait. Enggak pakai bi rahmatika, tapi pakai wasrif anni. Lindungi hamba dan palingkan jauhkan hamba dari keburukan yang telah engkau tentukan, yang telah engkau tetapkan. Dulu waktu saya ngaji dengan Kiai Haji Abdul Qadir, beliau ngajarin waqini wasrif anni syarra ma qadait. Jadi saya pakai itu. Walhasil itu juga sama, amrun muwassa, sesuatu yang diperkenankan orang memilihnya. Boleh tambah bi rahmatika atau teks seperti apa yang Sayyidina Al Hasan meriwayatkan dalam hadis terkait kunut ini, ya nggak pakai, cukup waqini syarra ma qadait boleh juga. Ya, gitu saja. Ya. Pak Haji. Pertanyaannya adalah tadi kan ada jeda Antara waladhdallin dan amin. ada yang mengatakan ditambahkan dengan doa Rabbik firli. Ya. Iya, nanti beberapa tafsir ada penjelasan seperti itu. Iya. Kalau tidak salah tafsir Ad-Durrul Mansur yang ditulis Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, itu ada disunatkan untuk mengucapkan Rabbik firli. Baru baru amin gitu. Boleh enggak Bapak? Iya. Jadi kalau ada Pak Haji pernah dengar penjelasan, disunatkan sebelum melafazkan amin setelah waladhdallin Rabbik firli amin gitu. Boleh enggak Bapak? Iya. Amin. Mudah-mudahan manfaat ya.
Ya, dan kita panjang umur setiap jadwal pengajiannya, nggak ada halangan apapun. Bisirril Fatihah.